Ibu, mohon izin saya akan menyampaikan terkait pembahasan dari budaya positif di SMP Negeri 2 Ciboya. Budaya positif adalah salah satu materi dari pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang sedang saya ikuti di pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karawang. Sebelumnya profil saya udah sudah kenal. Kemudian kita lanjut. Ini adalah tujuan dari diadakannya pengimbasan, yaitu memberikan pemahaman terkait budaya positif di SMP Negeri 2 Ciboya. Di antaranya adalah materi terkait disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, fungsi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Selanjutnya modul ini adalah terkait budaya positif, di mana budaya positif itu diartikan sebagai wujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian ada filosofi dari Kiai Dewantara yang menyatakan bahwa dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan makin mudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional dengan filosofi Kiai Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat pada murid. Selanjutnya, materi berikutnya yaitu adalah mengenai pergeseran paradigma teori kontrol oleh Dr. William Blaser, di mana ada beberapa teori. Yang pertama adalah terkait bahwa ilusi guru dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua rujukan atau penguasaan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, pengertian dari disiplin positif ini sendiri adalah bahwa adalah upaya untuk mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan yang dapat menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna dengan mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan motivasi intrinsik. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita simak terlebih dahulu sebuah video terkait apa itu motivasi intrinsik. Selanjutnya kita akan membahas terkait keuntungan, konsekuensi, dan juga restitusi. Bapak dan Ibu
dan bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti rangkaian keadilan. Kemudian mempersilahkan murid di sekolah atau kelas untuk bersilah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Keyakinan adalah melibatkan semua warga kelas menggunakan kalimat positif serta mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol dulu. 5 posisi kontrol dulu itu yang pertama adalah suhu, yang kedua membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Kita lihat satu persatu apa perbedaan dari posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah kita lihat posisi pembuka. Tadi kita sudah bersama-sama melihat video mengenai ilustrasi dari posisi guru sebagai seorang guru, di mana seorang pembuku bisa menggunakan hubungan fisik baik fisik maupun verbal. Kemudian secara gestur atau secara fisiknya, nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Bahkan lebih dulu lagi pulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru kemudian bisa dikepeskan menggunakan paku. Itu adalah sebuah konsekuensi atas kita sebagai guru yang berposisi sebagai penghukum. Jadi di mana siswa biasanya akan merasa dendam, akan merasa benci kepada gurunya karena merasa telah diberikan hukum. Selanjutnya yaitu ini adalah video mengenai posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Video tadi menceritakan tentang bagaimana ilustrasi ketika guru berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Di mana guru sebagai pembuat rasa bersalah itu memiliki berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, tetapi kata-kata yang diutarakannya itu membuat murid merasa sedih. Murid itu kemudian merasa gagal dan merasa bahwa dirinya itu buruk dan juga tidak berharga. Tidak sanggup kebahagiaan orang lain atau orang yang disayangi dan dihormatinya. Murid akan menganggap dirinya bersalah dan akan menyimpan emosi negatif di dalam dirinya. Kadang menjelaskan posisi guru sebagai sebagai pembuat rasa bersalah ini bisa lebih berbahaya dibandingkan guru sebagai penghukum. Selanjutnya adalah posisi guru sebagai teman. Di mana posisi guru sebagai teman ini, bahwa guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nada suara yang ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya pun bersifat tidak. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Identitas sukses atau berhasil yang tercipta memiliki dorongan eksternal, ada ketergantungan dari murid kepada guru tersebut. Jadi misalnya ketika saya mencoba menjadi teman dengan murid saya, kemudian si murid itu akan baik-baik saja atau akan menjadi anak yang baik, akan menjadi anak yang disiplin hanya ketika ada saya sebagai temannya. Tapi ketika ada guru lain di dalam kelas, maka dia berbeda gitu sifatnya. Ini adalah contoh salah satu kekurangan dari memposisikan guru sebagai teman. Selanjutnya adalah posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Ya, posisi guru sebagai pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan hitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Seperti yang kita miliki, yaitu ada data pelanggaran siswa, kemudian kita menggunakan data tertib sebagai dasar dari tindakan kita kepada siswa. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan serta tetap membuat murid itu tidak nyaman. Murid tetap tidak
bahwa guru diposisikan sebagai seorang manajer. Posisi guru sebagai manajer murid memiliki disiplin positif, yaitu mandiri, bertanggung jawab, memecahkan masalah serta permasalahannya sendiri. Tujuannya adalah agar murid dapat berefleksi dari tindakannya dan kemudian muncul motivasi internal dari murid itu sendiri. Bapak Ibu, itu adalah 5 posisi guru, 5 posisi kontrol guru yang ada, dan kita sebagai pendidik ini harus mulai mencoba memposisikan kita sebagai seorang manajer. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah teori tentang kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia ini seringkali menjadi alasan dari seorang siswa atau dari seorang murid untuk melakukan sesuatu. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah rasa terima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Selanjutnya, ini ada contoh kalimat yang mungkin muncul dari pernyataan siswa-siswi kita, yang ini sebenarnya bisa dianalisis kebutuhan dasar manakah yang sebenarnya mereka inginkan. Kita lihat yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Itu artinya dari kalimat ini yang muncul adalah kira-kira apa? Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh mereka? Ya betul, kebutuhan dasar akan kesenangan, akan kebahagiaan. Lalu yang kedua, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenang waktu mengerjakan tugas, katanya harus senang dan bersuara, kan nggak seru jadinya. Nah, poin yang kedua ini adalah contoh dari murid itu membutuhkan kebebasan atau keinginan untuk berekspresi. Selanjutnya yang terakhir adalah terkait segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap permasalahannya sendiri. Kita lanjutkan. Tahapannya itu ada 3. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana bertujuan untuk mengubah anak dari yang tadinya orang yang gagal karena dia melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Setelah dia tahu, setelah kita menstabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Apa yang salah dari dirinya? Kemudian dicari alasan dari dia melakukan kesalahan. Selanjutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Saat dilakukan validasi dan identitas sukses setelah stabil, maka murid selanjutnya mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Selanjutnya, ini adalah penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada segitiga restitusi, kemudian juga ada contoh kalimat contoh kalimat dalam setiap tahapannya. Yang pertama misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada tidak cara yang lebih efektif? Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Kita untuk lebih jelasnya kita akan simak terlebih dahulu terkait video dari contoh penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya, Pak simak terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ada seorang siswa yang kemudian bertemu dengan gurunya dan dia bercerita bahwa si Sarah atau si siswa ini sedang merasa kesal dan marah. Kemudian ditanya oleh gurunya, dalam tahapan menstabilkan identitas, gurunya pun bertanya, apa yang terjadi? Oh, kamu pasti marah dan kesal ya. Jadi itu adalah menstabilkan identitas. Kamu wajar kok ketika kamu merasa marah dan kesal. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian juga melanjutkan dengan validasi tindakan yang salah, ditanyakan kepada siswa tersebut apa tindakannya atau apa kesalahannya. Setelah itu
kamu bahwa mempertahankan harga diri itu adalah sesuatu yang penting bagi kamu. Ya, terima kasih. Demikian merupakan penjabaran dari budaya positif yang merupakan yang harus saya imbaskan selaku guru penggerak kepada teman-teman Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya yaitu kita akan sharing terkait ini Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan terkait bagaimana proses penerapan konsep budaya positif yang sedang saya coba terapkan. Saya mencoba sedikit demi sedikit menerapkan konsep budaya positif di lingkungan sekolah. Di antaranya adalah penerapan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang bermasalah dan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Ya. Di sini ada beberapa kasus. Yang pertama ini adalah kasus dari Dawiyah, yang mana dia salah menggunakan kostum, salah menggunakan seragam, dia menggunakan baju batik. Kemudian saya lakukan segitiga restitusi. Selanjutnya ini adalah sebenarnya itu adalah Farhan. Ketika di kelas, ketika pelajaran saya, dia kemudian bolos keluar kelas. Kemudian saya pun mencoba melakukan segitiga restitusi saat itu juga di kelas. Selanjutnya ada Soleh, dan juga saya mencoba untuk melakukan pembelajaran menggunakan permainan, yang mana kita tahu betul bahwa siswa itu masih dalam tahapan remaja awal, yang mana mereka juga masih butuh yang namanya bermain. Dan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan merasa senang dan agar tidak merasa bosan dalam belajar. Kemudian ini adalah contoh penanganan siswa bermasalah yang saya lakukan kemarin itu karena beberapa orang yang melanggar. Kemudian saya coba untuk melakukan segitiga restitusi juga. Dan yang terakhir, ini adalah contoh praktik penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan kepada murid. Demikian Bapak dan Ibu, semoga kita bisa mempraktikannya, semoga kita bisa mengamalkannya untuk menuntun dan untuk membimbing putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang berguna dan yang bermanfaat, menjadi anak yang soleh dan solehah. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.